Halo anak-anak, kita bertemu lagi di materi IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Jangan lupa ya untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama yaitu tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Poin yang kedua, pengaruh perkembangan IPEK terhadap perubahan ruang. Poin yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan poin yang keempat, perubahan konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, untuk video materi kali ini kita akan membahas poin yang pertama anak-anak. Jadi, poin kedua, ketiga, dan keempat kita akan bahas di video materi selanjutnya ya. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam itu terdiri dari faktor iklim, faktor geologis, dan faktor sumber daya alam. Kita bahas yang faktor iklim dulu ya. Nah anak-anak, coba perhatikan peta berikut. Ini sudah sering kali Ibu tunjukkan kepada kalian. Nah, apakah kalian masih ingat lokasi negara-negara ASEAN berada di antara benua apa saja? Ya, benar sekali. Lokasi negara-negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, lokasi ini anak-anak menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson barat dan angin muson timur. Anak-anak, angin muson barat ini menyebabkan terjadinya musim hujan. Dan angin muson timur ini menyebabkan terjadinya musim kemarau. Tapi anak-anak, negara-negara ASEAN itu terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Nah, perubahan iklim yang tidak terprediksi ini akibat adanya perubahan penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Nah, bagaimana maksudnya, Bu? Mari kita simak berikut ini. Nah, perubahan penggunaan lahan. Kalian bisa lihat ini yang ditanda panah merah. Nah, ini diibaratkan sebagai lajunya pertumbuhan penduduk, di mana semakin hari penduduk itu semakin bertambah banyak. Nah, anak-anak, penduduk yang bertambah banyak tentu saja memerlukan tempat tinggal yang banyak pula. Ya, semakin banyak penduduk, semakin banyak tempat tinggal yang diperlukan. Nah, tapi anak-anak, luas wilayah kita ini itu terbatas. Nah, sehingga terjadilah perubahan penggunaan lahan. Nah, perubahan penggunaan lahan inilah yang menyebabkan terjadinya iklim yang tidak terprediksi. Di antaranya, kalian perhatikan gambar ini. Nah, hutan yang ditebang itu dirubah menjadi pemukiman. Sawah itu dirubah menjadi pemukiman. Nah, sehingga menyebabkan fungsi-fungsi hutan itu tidak pada semestinya atau fungsi-fungsi lahan tidak pada semestinya. Itulah yang menyebabkan terjadinya iklim yang tidak terprediksi. Kemudian, perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Nah, itu diantaranya penebangan pohon secara ilegal, kemudian tidak melakukan sistem tebang pilih pada saat menebang pohon, kemudian tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali saat telah menebang pohon. Nah, perilaku-perilaku ini juga menyebabkan terjadinya iklim yang tidak terprediksi. Nah, kemudian apa dampaknya? Mari kita simak. Nah, anak-anak, dampak perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menyebabkan pemanasan global diantaranya terjadinya banjir, adanya badai,
dan juga kekeringan. Kemudian bagaimana upaya penanggulangannya? Nah, anak-anak, berdasarkan iklim, hampir seluruh negara ASEAN itu memiliki kesamaan kondisi. Ya, sehingga dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar anggotanya. Nah, kerjasama ini membuat negara-negara ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan yang faktor iklimnya. Sekarang kita lanjut ke faktor geologis. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Anak-anak, Asia Tenggara itu terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Di antaranya ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng-lempeng ini bergerak saling bertumbukan. Nah, tumbukan lempeng ini anak-anak identik dengan kemunculan gunung api. Rangkaian gunung api di kawasan negara-negara ASEAN ini dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut anak-anak. Jadi, yang ada titik-titik merah itu merupakan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, pergerakan lempeng ini itu menyebabkan terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Nah, anak-anak, setidaknya ada 4 dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, itu pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Nah, anak-anak nih, ada korban tsunami yang menggemparkan dunia. Itu terjadi di wilayah kita di Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Nah, anak-anak, sama seperti kejadian bencana-bencana lain, negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan itu memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan, kemudian kebutuhan pokok maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Nah, itu tadi faktor geologis anak-anak. Sekarang kita lanjut faktor sumber daya alam. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ya gambar berikut. Perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah menurut kalian sumber daya yang diperlukan di suatu negara tersedia di negara tersebut? Ya, betul anak-anak, tentu saja tidak. Nah, anak-anak, tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli, di antaranya melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ini membentuk terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, kalian sebagai generasi penerus bangsa, jangan lupa ya untuk turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita. Nah, kesimpulannya anak-anak, yang pertama, perubahan ruang akibat faktor alam adalah perubahan kondisi dan fungsi ruang akibat faktor iklim, geologis, dan sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua,
Interaksi antar ruang akibat faktor alam adalah di mana kondisi alam negara-negara ASEAN yang relatif sama itu menyebabkan bencana yang relatif sama, membuat negara-negara ASEAN saling bahu-membahu, saling bantu-membantu melalui kerjasama. Nah, sekian materi dari Ibu anak-anak. Jika ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh menghubungi Ibu. Terima kasih.